upacara segera dimulai. Ay, sobat kata tenang. Di mana kita? Di mana kita? Oh, ini bagian di situ, di situ. Di situ. Sekarang kiri udah di lagi nanti MC kita lagi nanti. Iya, Sebelum upacara dimulai, marilah kita menyaksikan penampilan dari ibu-ibu majelis taklim Baitul Mukminin dengan program disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Sesungguhnya di balik nama Asmaul Husna terdapat misteri yang sangat dalam dan luas yang berada di luar jangkauan akal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan keinginan seorang hamba yang berdoa sambil menyebut namanya sesuai dengan misteri yang terkandung di dalam nama tersebut. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina
وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbawa hingga bersama Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Dr. Ustaz yang kami Ketua Yayasan Baitul Mu'min serta jajaran yang kami hormati, Ketua Pengurus Masjid Baitul Mu'min serta jajaran yang kami hormati, para pembina TPA Baitul Mu'min yang kami hormati, pengurus remaja Masjid Baitul Mu'min serta jajaran yang kami hormati, para jemaah Masjid Baitul Mu'min dan para undangan yang sama-sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Tanpa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga membawa kita ke alam terang benderang. Hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Ahad 15 September 2024 Masehi segera dimulai. Mengawali acara, marilah kita bersama melepaskan kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Anhar SPD dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Allah oleh SPDM. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Saudara Muhammad Rizky Samad. Dengan ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Lurah Kidung atau yang mewakili, yang saya hormati pembina Yayasan Baitul Mukminin, yang saya hormati pengurus Yayasan Baitul Mukminin beserta jajarannya, yang saya hormati Badan Pengawas Baitul Mukminin, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Baitul Mukminin beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Baitul Mukminin beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus TPA, yang saya hormati Bapak Ibu warga Kompleks Pindah, yang saya hormati seluruh panitia acara Maulid Nabi beserta jajarannya, yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh masyarakat yang hadir pada acara ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik tanpa kurang sesuatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, yang telah membawa kita semua dari kegelapan menuju jalan keselamatan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan sambutan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan hadirin yang telah hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad ini sebagai cerminan untuk kita dalam menjalani akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah
dan juga untuk menambahkan rasa cinta kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili panitia dan pihak penyelenggara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Ketua Pengurus Masjid Baitul Mukminin, Bapak Dr. Haji Supriyadi Toro MS. Dengan hormat disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para remaja yang dalam hal ini menjadi panitia Maulid di tahun ini. Juga yang saya hormati kami perwakilan dari alhamdulillah ya unsur pengamanan. Pertama, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita semua pada hari ini, sehingga kita akan memperingati atau kita sebut dengan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang kita teladani, seperti juga dengan tema yang diangkat oleh panitia hari ini, menteladani karakter Nabi Muhammad. Nabi Mustari, saya kira kalau kita membahas sikinya Nabi Muhammad inilah manusia yang kita akan dibahas. Seperti kalau saya membahas sikinya Prof. Mustari ini ringkas. Dulu saya kenal baik beliau bukan karena kami bisa ketemu sebagai orang yang bekerja di luar, bukan bisa bekerja sebagai masing-masing konsultan di non government organization atau LSM. Lama setelah beliau saya tidak ketemu, saya mendengar dia menjadi akas di Thailand. Saya berdoa saja mudah-mudahan menjadi duta besar. Ternyata setelah pulang menceramah di saya, disitulah baru muncul lagi nomor handphonenya beliau dan terakhir Idul Adha. Saya bilang, oh ini baru belajar. Di mana jadi pesan? Bebas. Saya bilang suatu ketika kalau misalnya saya udah mohon pesan dia. Nah, makanya waktu tadi langsung menghubungi, alhamdulillah beliau masih membuktikan bahwa bersedia hadir. Yang saya kaget kemarin karena beliau bertanya, jadi kayak itu aja. Saya bilang, ini
kemarin kami berduka Bapak Ibu semua sebagai sivitas akademika di Universitas Agung Makassar. Hari Jumat meninggal sahabat kami dalam keadaan yang tidak sakit. Selesai mengajar, sakit dadanya, sudah itu melepaskan, ya, menghadap kepada yang terakhir. Baru mau dilepaskan kemarin, tiba-tiba kami lagi mendengar ibunda mantan rektor kami. Jadi dua rektor ini Pak, satu anaknya mantan rektor dan satu adalah ibundanya mantan rektor meninggal juga kemarin. Jadi hampir bersamaan jamnya, jam 11. Jam 11 atau setengah 11 di hari Jumat dan di hari Sabtu kemarin kedua keluarga besar kami di Universitas Makassar dipanggil di semoga arwah dan amal almarhumah dan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memperingati Maulid ini tidak sekedar sebagai rutinitas belaka. Ada hikmah di balik itu dan banyak orang di Islam juga mau karena ini adalah peringatan Nabi katanya tidak memperingati, jadi kalau ada yang menuduh kita beda, ya mohon kita Bapak Ibu ya tidak mendengar secara kasar, terima sebagai pendapat. Ya. Jadi karena ada yang melakukan, ada yang tidak, maka bagi kita yang ingin mengingat Nabi kita, saya kira mungkin kita ini adalah kelompok yang menjadikan sebagai peringatan itu adalah mengingatkan kita bahwa kita punya orang yang diteladani. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan seluruh persiapan ini, termasuk saja ya baku-bakunya dan telur-telurnya, terutama pada penyumbang. Ada yang menyumbang 10 orang, ada yang 5 orang. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi terhadap kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan di acara ini bisa bernilai ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada hal-hal nanti yang Bapak Ibu peroleh dalam kegiatan ini. Saya kira panitia sudah menyampaikan tadi untuk dimaafkan. Apalagi panitia kita ini murni semuanya adalah remaja. Kami pengurus dan pengurus masjid dan yayasan itu hanya melihat. Hanya tadi pagi ini kami kontrol, ternyata alhamdulillah semuanya sudah siap. Jadi rasa bangga bagi kami pengurus sudah melihat remaja ini terlibat dalam berbagai aktivitas dan bisa memperlukan masjid kita. Demikian sambutan ini dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang dibawakan oleh Ketua Pengurus Baitul Mu'min. Terima kasih. Sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Masjid Baitul Mu'min. Kami persilahkan. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya hormati Bapak Ketua Yayasan beserta segenap keluarga besar Yayasan Masjid Baitul Mukminin. Saya hormati, saya muliakan mentor senior kakak sahabat saya Bapak Dr. Supriyatito, Ketua Masjid, Ketua Pengurus serta segenap pengurus. Saya hormati Bapak atau mitra kita, pimpinan kita yang mewakili Bapak Ramil Provinsi, mewakili pemerintah kelurahan, Ketua Majelis Taklim beserta seluruh anggota Majelis Taklim, Ananda Ketua Remaja Masjid dan seluruh pengurus Remaja Masjid, Ketua Panitia, MC, Bapak-bapak semuanya, hadirin hadirat dan anak-anak yang di belakang. Mari kita membahas sejenak tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sekali lagi kita bersyukur karena bisa bersilaturahmi, dan silaturahmi ini kita lakukan pembelajaran atau mendengar paparan dari berbagai narasumber, dan kita juga di sini diajak terus-menerus untuk berselawat, mengirimkan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu mulia dan penuh barokahnya majelis kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan diberikan banyak barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Jadi kita peringati Maulid ini. Saya langsung merespon apa yang disampaikan oleh Pak Toro, bahwa kalau kita memperingati proklamasi kemerdekaan kita, itu ada himbauan atau bahkan menjadi bagian dari pelajaran kita agar kita peringati momentum detik-detik proklamasi. Sama juga dengan kita memperingati lahirnya negara Republik Indonesia. Negara itu benda abstrak. Nah, Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang dalam pandangan agama, nabi itu adalah manusia-manusia mulia. Masa kalau kita memperingati kelahirannya itu langsung diucap tidak Islam. Nah, saya sepakat dengan Mas Budi bahwa ini adalah satu sunnah yang dianjurkan, tidak wajib. Sama lah dengan kita boleh ikut upacara 17 meskipun tidak sebanding ini membandingkan negara dengan nabi, jangkauannya berbeda. Karena itu maka kita peringati, ya mengingat lagi nabi. Kita kalau selesai azan
Rasulullah mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, setiap kali muazin melafazkan suara azan, Nabi mengajarkan agar setiap Allahu Akbar kita ingat Allah. Itu hadis Nabi. Semua ucapan muazin kita ikuti dengan tambah salawat di belakangnya. Azan. Lalu hadis yang kedua, sesudah azan Rasulullah juga mengajarkan doanya secara resmi. Ini hadis sahih juga, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Allahumma rabb hadhihi da'wati amma as-salat. Ya Allah, ya Tuhan, pemilik suara ini dan salat yang kita berdirikan. Lalu sampainya Fatih Muhammad Rasul, angkat derajatnya Muhammad ke derajat yang lebih mulia, wal fadilah. Jadi kalau ada orang yang namanya wasilah, itu ada dalam doa azan, doa dengan hadis Nabi itu akan dia memiliki kemuliaan wasilah. Wal fadilah, kelebihan. Ada nama fadil di sini, itu doa azan, artinya doa agar kita memiliki kelebihan. Fadilah syarif, ada nama syarif, itu adalah doa azan. Syarif artinya kemuliaan. Wad darajat al-aliyah, dan diangkat derajat Nabi ke posisi kedudukan yang lebih tinggi. Lalu kita tambahkan dengan ar-rafi'ah. Siapa yang namanya Rafi', ini juga baik, nama yang lain yang berarti terpuji. Artinya dalam azan saja Nabi mengajarkan doa ini. Untuk apa? Ya, untuk mendekatkan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW agar akhlaknya, ajarannya, nilai-nilai yang diwariskannya selalu kita ingat. Ya sudah cocok, ini namanya peringatan supaya kita selalu ingat, selalu dekat dengan tuntunan, ajaran, warisan, nilai-nilai atau didikan Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul terakhir. Kita masuk ke seorang nabi dan rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sebelum Nabi Muhammad lahir, nabi di atasnya itu ialah Nabi Isa alaihissalam. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Ajaran yang dibawa Nabi Isa sama dengan semua nabi dan rasul. Ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam ayat yang saya pakai pada pembukaan ceramah ini surat Al-Kahfi, qul innama, katakan saya, kata Rasulullah Muhammad, ana basyar, manusia biasa, mithlukum, seperti kita. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Yang kepada saya diberikan wahyu, diberikan ajaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu tugas Nabi. Karena siapa yang ingin yarjul qarbi, ingin dekat dengan Allah, berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, kerjakan amal saleh. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis saleh, majelis kebaikan. Dan setiap majelis kebaikan ada potensi, ada peluang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menserikatkan Allah dalam beribadah. Ini catatannya juga dalam peringatan Maulid, supaya kita tidak keliru, tidak terlalu mengangkat atau menjadikan Muhammad Rasul itu sebagai Tuhan. Nabi bukan Tuhan, Rasul bukan Tuhan, atau sebutan yang lain, anak Tuhan, putra Tuhan. Tidak, dia manusia biasa semuanya. Seluruh Nabi, Muhammad, Isa, Musa, Daud,
sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Semua adalah nabi, adalah utusan-utusan Allah, manusia biasa seperti kita. Nah, nabi terakhir diutus, kalau dalam catatan para ahli sejarah, itu dihubungkan dengan beberapa kondisi. 600 tahun ini waktu yang tidak pendek. Apa yang terjadi ketika itu? Para ahli sejarah menjelaskan, pertama ada kondisi sosial yang semakin melenceng dari ajaran Nabi sebelumnya, bahkan ajaran para Nabi, yaitu mempertuhankan Allah, mempertuhankan yang menciptakan Allah, sumber segala apa yang ada di muka bumi ini dan segala isinya. Tapi melenceng dengan munculnya agama-agama, memunculkan Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi ada semacam perubahan kehidupan beragama, khususnya kehidupan spiritual, kehidupan teologis, kehidupan cara manusia bertuhan. Ya, tadinya adalah la ilaha illallah menjadi ya la ilaha illa jabatan, la ilaha illa harta, la ilaha illa wanita, la ilaha illa kecantikan, la ilaha illa rumah materi, mempertuhankan selain Allah. Karena Tuhan itu definisi sederhananya ialah segala sesuatu yang mendominasi diri manusia. Kalau sudah didominasi oleh harta, tahta, ya sudah. Dan ini terjadi ketika Nabi Isa selesai menyampaikan syiar atau risalahnya. Maka ada hal yang membuat satu keperluan agar ada lagi semacam informasi, harus ada lagi gebrakan. Dan ketika itu juga ada ya semacam apa yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Ketika itu muncul seperti itu dalam kurun waktu 600 tahun. Nabi palsu ini semuanya membawa ajaran tentang Tuhan itu satu, membawa ajaran tentang hari akhirat. Tetapi itu tidak cukup kuat, tidak cukup mempengaruhi, karena ternyata ada teori-teori identitas kenabian. Bahwa kalau dia disebut nabi, ada teorinya, ada ciri-cirinya, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi, mulai dari Zabur, Taurat, Injil. Di 3 kitab ini disebutkan siapa itu nabi-nabi ini disebutkan, termasuk Rasulullah Muhammad SAW disebutkan di Zabur, di Taurat, di Injil, ciri-cirinya disebutkan. Nah, ketika itu ada muncul seperti Khalid bin Sinan di Arab Saudi. Nah, itu tidak diakui karena tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam Alkitab. Nah, dari kondisi ini 600 tahun, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata untuk memunculkan seorang tokoh, seorang figur yang menjadi teladan, kelihatannya tidak mudah. Jadi kalau kita mau mencari tokoh, idola, atau kita tiba-tiba kagum dengan seseorang, lihat rekodnya ke belakang. Kalau sejarah Nabi diikuti, maka kita lihat bahwa ada 600 tahun waktu yang dipersiapkan untuk munculnya tokoh baru ini, tokoh yang membawa manusia bergerak dari kegelapan minat zulumati kepada cahaya terang ilan nur. Artinya apa? Artinya dari peringatan Maulid Nabi, kita sekurang-kurangnya juga mendapatkan pelajaran, insight, wawasan bahwa kalau kita nanti atau saat-saat ini sedang mengalami katakanlah yang keterkejutan karena ada tokoh, ada ini, kita bisa menjadikan peristiwa ini sebagai referensi. Bagaimana kondisi sebelumnya, ada track, ada sejarah yang mengikuti jejak orang ini. Kenapa dia bisa muncul? Apa karena kebutuhan, atau karena rekayasa, atau karena
desain dan semacamnya. Ya kalau sudah dia muncul tokoh karena rekayasa, karena desain, kalau menggunakan peristiwa maulid ini, ya kita bisa gugurkan tesis atau teori munculnya tokoh-tokoh di era kita sekarang ini. Sebab kalau zaman Nabi, kemunculan Nabi itu karena keperluan, karena sudah ada apa itu tadi yang saya sebut, terjadi pelencengan, terjadi krisis teologi, krisis moral, sosial politik, terpecah belah, terjadi konflik yang besar di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Jadi memang sangat dibutuhkan itu kelahiran seorang tokoh. Kalau di luar kondisi begitu, apalagi kalau dia muncul, ya, bukannya malah menambah persatuan, membuat nambah pecah belah, kita tahu ini satu pelajaran wawasan yang bisa kita petik. Sekarang kita lihat lahir seorang Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Lahir yang kita kenal tadi di salawat 570 tahun, berarti memang hampir 200 tahun lahir Nabi sesudah Nabi Isa wafat. Lahir dalam kondisi apa? Dalam kondisi ummi. Ummi itu artinya ya orang yang lumpuh. Ini satu ciri dari Nabi itu. Dia ummi, lumpuh, tidak tahu apa-apa. Kalau manusia bodoh tidak bisa. Karena itu sesuatu yang mesti ada pada seorang Nabi. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia bicara, orang langsung menganggap orang unik. Kenapa dia bisa bicara dengan baik? Supaya orang langsung percaya bahwa itu bukan dari Nabi sendiri. Karena itu sebelum Nabi lahir, ayahnya sudah meninggal. Lahir pun juga tidak lama kemudian ibunya meninggal. Masih dalam masa-masa pertumbuhan, paman kakeknya juga meninggal. Masih dalam masa pertumbuhan, pamannya meninggal. Mari kita cermati situasi ini. Dan ini yang sudah ada dalam kitab. Kalau kita loncat cerita ini, ketika Rasulullah sudah berusia sekitar 12 tahun, lalu diajak oleh pamannya pergi berdagang ke negeri Syam. Itu kan ada ahli-ahli kitab. Karena dalam kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, di sana disebutkan bahwa ciri tanda Nabi itu apabila dia jalan, awan-awan mengikutinya. Awan, kalau dia berteduh di sebuah pohon, maka pohon itu akan mengikuti, memberikan suasana teduh kepada Nabi. Ciri Nabi itu. Dan orang-orang Kristen. Nah, jadi Bapak Ibu, satu pelajaran lagi bagi kita, bahwa justru perangkat kenabian itu muncul karena informasi orang-orang Kristen. Nabi Muhammad itu informasi kenabiannya bukan dari Al-Quran, belum ada. Bukan dari orang Islam juga belum ada. Tapi dari orang Kristen. Ya, maksud saya juga ada juga sugesti di sini bahwa memang hubungan dua agama ini sangat dekat sekali. Kembali ke cerita tadi, ketika paman Rasulullah tiba di Syam, lalu bertemu dengan salah satu, katakanlah itu pendeta, yang panggil Abu Talib. Bos, siapa yang membawa ini? Kebetulan jawaban Abu Talib adalah, ini anak saya. Oh, lalu ditanya lagi, siapa itu? Dia bilang anak saya. Pendeta ini tidak puas, lalu mencoba berinteraksi lagi. Terakhir tanya lagi, apa ini? Di situ Abu Talib langsung tersinggung. Kenapa kau tanya-tanya terus? Memang ada apa? Ini anak saya. Kata pendeta ini, begini bos, saya mesti mengatakan satu hal kepada anda, tapi tolong waspada.
bahwa semua tanda ciri sinyal-sinyal munculnya Nabi baru itu ada pada anak ini. Satu-satunya yang menggugurkan ini, teori ini adalah ketika Bapak mengatakan ini anak Bapak. Karena dalam kitab disebutkan bahwa Nabi terakhir itu dari yatim piatu. Tapi kalau Bapak bilang kepada Bapak, bukan ini. Sorry bos, benar ini keponakan saya sudah meninggal orang tua. Oh langsung penelitian katakan, Bapak jaga keponakan Bapak karena dia memiliki musuh suatu ketika akan terusir. Diceritakan dan persis seperti yang terjadi kan Nabi jadi Rasul terusir, dihina, diboykot, diancam dibunuh. Jadi bukan Nabi kaleng-kaleng, informasi yang sudah sangat paten. Dan Abu Talib mempersingkat misi dagangnya kembali ke sana, lalu menjaga, tapi kemudian tidak dalam waktu yang lama dia meninggal. Singkat cerita, usia 25 tahun Rasulullah menjadi seorang Muhammad kecil, menjadi seorang wira swasta, anak muda yang berbisnis. Dan salah satu pengusaha Mekah ketika itu yang paling terkenal adalah seorang janda kaya raya, Khadijah. Beliau tertarik, lalu dia minta Muhammad untuk membantu karena sudah tersiar berita, oh itu anak muda itu sangat hebat, pintar, dan diberikanlah kepercayaan kepada Muhammad muda untuk juga berbisnis. Dan Khadijah diam-diam sebenarnya sudah ada bibit-bibit rasa tertarik Khadijah kepada pemuda Muhammad. Dia mengutus stafnya yang pertama Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Ini juga perlu diklarifikasi karena gara-gara nama ini Maisarah, ada orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu berarti pergi sama perempuan. Bukan, Maisarah itu laki-laki. Pergi bersama Maisarah berdagang, pulang berdagang ditanya oleh Khadijah, bagaimana Muhammad? Jujur, semua orang kagum. Kalau begitu kata Khadijah, saya bertanya sama keluarga. Kembali Maisarah, Khadijah pergi ke keluarganya Kristen lagi, Yahudi. Dia tanya, dia bilang kalau menurut cerita Muhammad ini ada sudah ciri-ciri kenabian, bagaimana begitu? Kata keluarganya, orang Yahudi, pamannya Khadijah, betul. Kalau sudah begitu, sudah dia itu calon nabi yang terakhir. Wow. Tapi Khadijah targetnya bukan cuma itu. Benih-benih cinta sudah. Bagaimana caranya itu untuk menyampaikan ungkapan cintanya? Tidak mungkin raya-raya menyampaikan. Sudah, lalu sampai kepada Maisarah, sampai kepada Muhammad bahwa kita punya majikan ini suka senang cinta kepadamu. To the point. Seperti ini kalau senang, jadi perempuan senang, to the point. Jangan pakai diplomasi. Kalau tidak bisa to the point sendiri, pakai comblang. Comblangnya Khadijah adalah Maisarah. Disampaikan. Lalu menikah 25 tahun dan 40 tahun. 25-40 jauh, tetapi ini perkawinan banyak maknanya. Makna pertama tadi memang sifat integritas. Kalau istilah kita ini dalam kitab suci kita orang Bugis Makassar sebelum datang Al-Quran, kitab suci kita orang Bugis Makassar sebelum Al-Quran namanya kitab Nilagaligo. Apa di situ? Ada yang namanya getem, ya kan? Malam. Ada yang disebut dengan warani, macca. Tiga-tiganya ada pada Muhammad. Muhammad berani, Muhammad jujur, berintegritas, dan memiliki akhlak yang baik. Ada satu yang dijadikan sebagai target atau sasaran Khadijah. Meskipun tidak banyak diungkapkan,
Tapi ada penulis sejarah yang menafsirkan seperti itu, bahwa Khadijah sudah membayangkan, wah bagus nanti saya sebagai istrinya Nabi, istri Nabi. Itu ada dalam ya manusiawi kan, manusiawi. Di antara kita punya cita-cita, punya harapan. Dulu waktu kecil suamiku adalah pemimpin PNS, dokter, dan seterusnya, dosen, pemimpin. Lalu sekarang anak-anak kita harapkan agar nanti jodohnya adalah juga orang yang berhasil. Manusia. Cuma masalahnya belum pernah tahu ini ditunggu lagi. Tidak ada tanda-tanda kapan jadi nabi. Kapan jadi nabi? Di sini nampaknya ada pelajaran kayak gini. Mungkin, ini kata para penafsir. Mungkin kalau ketika itu Khadijah tidak terlalu terobsesi agar segera menjadi nyonya Nabi, mungkin akan cepat Muhammad dideklarasikan, diangkat, diberi SK, katakanlah begitu. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat jadi dipuji kesabaran Khadijah, karena kita nanti akan menjadi sosok faktor penentu keberhasilan risalah kenabian ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ditunggu tibalah di usia 40 tahun baru Nabi. Jadi dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh juga terlalu terobsesi. Kalau kita misalnya punya keinginan berjodoh, jangan ada obsesi-obsesi yang berlebihan, apalagi dalam konteks. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin merencanakan satu perjodohan, maka kita harus juga memiliki kesabaran, memiliki pengetahuan yang cukup. Usia 40 tahun datanglah malaikat Jibril. Iqra, tidak kali Iqra itu. Disuruh membaca apa yang harus dibaca. Ma'ana bil qari, saya tidak bisa baca Jibril. Muhammad, kamu baca bismillah. Hidupmu ini bismillah. Kamu hidup bismillah. Toilet bismillah, keluar dari toilet bismillah, keluar dari rumah bismillah. Hidupmu bersama Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Ini yang sudah sangat melenceng. Itu makna bismillah. Kalau disambung, kata Rasulullah, kata Muhammad, kan sudah Nabi beberapa menit itu. Kenapa harus saya bismillah? Rafiq itu yang mana Tuhan itu? Tuhan katakan, Jibril katakan, Alladzi khalaq. Kalau berapa ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad pulang ke rumah, tiba di rumah, dia katakan, selimuti saya, kasih selimut. Sebenarnya Khadijah ketika itu ada rasa senang. Akhirnya, karena Khadijah udah tahu ini dari pamannya. Ingat sekali lagi, orang Kristen dan Yahudi. Saya sebutkan ini supaya kita punya wawasan bahwa referensi sumber-sumber pengetahuan agama kita itu sesungguhnya ada di semua kitab para nabi, dan ada pengikut-pengikutnya semua saat ini. Khadijah katakan, kenapa? Kenapa Ki? Ada orang yang putih-putih tadi yang menggugam saya ketika. Lalu apa ini? Disuruh saya ikut. Betul. Saya pelajaran buat kita, Bu. Kalau Bapak pulang dari mana, ya mungkin lebih dahulu kita harus sesuaikan kondisi apa. Jangan banyak bertanya dari mana kan, sama siapa kita. Ini satu pelajaran. Karena Khadijah, apa yang diminta oleh Muhammad yang barusan yang kata Rasul, itu yang dilakukan oleh Khadijah. Minta selimut,
Jadi Rasulullah bangun tidur lalu berturun wahyu turun. Nah, saat wahyu mulai datang, kita lihat apa yang terjadi. Ada periode wahyu itu Nabi terima dan ini disampaikan, dan pola metode penyampaian sendiri. Pertama, Khadijah istrinya. Khadijah sudah tahu suamiku adalah seorang kafir Rasul. Ajarannya sudah tidak meleset dan melenceng dan sudah aku yakin Khadijah sama dengan ajaran Nabi Isa, Nabi Daud sampai ke Ibrahim, sampai ke Adam alaihissalam. Ajaran tentang Tuhan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, saya ingin membaca sedikit karena ini adalah perjanjian yang dibaca dalam perjanjian, bahwa ada beberapa peristiwa yang penting menjelang kenabian Rasulullah. Yang pertama, tanah terlarang subur tumbuh subur. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Mekah dikenal sebagai daerah pegunungan yang tandus. Tahun 570 Masehi, saat kelahiran, Mekah dalam sejarah Islam dijelaskan sebagai daerah yang diguyur hujan keras sehingga menjadi subur dan tumbuh banyak pepohonan. Nah, ini tokoh ini begini, dan sudah ada informasi sebelumnya, ada dalam perjanjian dibacakan. Ibu-ibu, kita selawat dulu sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita berjanji ini. Boleh nanti diulangi lagi ya. Yang kita baca, sesudah kita baca ini kan salawat persennya. Di antara informasi-informasi dalam kitab itu, yang kedua selain tadi Mekah dari kering tiba-tiba jadi subur. Yang kedua, Siti Aminah ibunda Rasulullah bermimpi ketemu Nabi Ibrahim. Apa yang diminta dari Ibrahim? Aminah, bersiap-siaplah untuk bergembira, engkau akan melahirkan seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, masih dalam kitab perjanjian itu, tiba-tiba muncul cahaya dari rumah Abdullah itu bapaknya. Cahaya itu memancar sampai ke negeri Syam. Itulah sebabnya juga paman-paman Rasul itu kan pamannya banyak. Satu di antaranya adalah Abu Lahab, Abdul Uzza. Dia sudah tahu ini sebetulnya ini yang terlahir ini bukan orang sembarangan. Cuma yang Abu Lahab tidak terima ini adalah ajarannya itu la ilaha illallah. Padahal ketika keponakannya ini lahir, Abu Lahab ini dia angkat keponakannya ini dibawa keliling Ka'bah dan dia mengatakan saya berjanji akan menjadi keponakan saya ini. Ya, tapi skenario Tuhan juga justru Abu Lahab inilah keluarga terdekat Nabi, paman kandung Rasulullah yang menjadi musuh utama keponakannya ketika Nabi menyampaikan risalah la ilaha illallah. Saking genggen ini paman kepada keponakannya ini. Tadinya itu dua putra Abu Lahab ini dinikahkan dengan dua putri Rasulullah Muhammad SAW. Dinikahkan. Tapi begitu Nabi menyampaikan ajarannya begitu cerai. Nah, itulah kemudian Allah membuat surat tersendiri Abu Lahab, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bukan cuma pamannya, tapi juga tantenya, istri Abu Lahab.
Karena disebutkan ayat itu wa mar'atuhu hammalatul bahwa istri Abraham nanti menjadi pembawa kayu untuk membakar keduanya ke neraka. Ayat ini menjelaskan bahwa jangankan kita yang tidak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah, tidak ada hubungan dengan kita ya. Jangankan hubungan keluarga, kita pun tidak pernah kan? Tidak ada tempat. Ini paman kami, rumahnya berdempetan, ketemu langsung lihat ada cahaya dari rumahnya. Kenapa? Tidak ada iman, hidayah yang masuk ke dalam hati dan iman. Saya mengatakan kita bersyukur tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tidak ada hubungan keluarga. Jarak antara kita dengan Muhammad jauh sekali, 9 jam terbang baru kita tiba di rumahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang larang-larang kita berdua, sepanjang tujuannya adalah untuk menjaga cintaan kita, menjaga hidayah ini, menjaga hidayah. Karena tidak ada jaminan hidayah Islam dalam diri kita. Tidak ada jaminan bahwa kita sampai mati nanti akan menjadi muslim. Tidak ada jaminan. Yang sombong, Pak. Sebagaimana juga tidak ada jaminan Islam akan ada terus di kompleks independen. Tidak ada jaminan Allah Islam akan ada terus di Makassar, di Indonesia, di Asia. Yang Allah jamin Islam akan ada tetap terus ada di muka bumi ini. Banyak kejadian satu kampung murtad sekaligus, banyak kejadian di satu daerah murtad. Kita bawa ke situ konteks zikir peringatan seperti ini. Jadi tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah ketemu. Ya, benar dengan selawat ini, dengan peringatan Nabi ini, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, ketika perintah Islam itu agar disampaikan dengan terbuka, terang-terang, ada ayat surat Al-Muzammil diturunkan, Muhammad bangun, sampaikan peringatan. Terutama setelah Abu Bakar Umar bin Khattab masuk Islam. Lalu Islam sampai ke terbuka, dan apa yang terjadi? Terjadilah gejolak, pertempuran, peperangan, sampai Rasulullah itu harus tinggalkan kota kelahiran dari Mekah ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, kalau dihitung menurut para ahli sejarah, itu 8 hari. Berangkat hari Senin, tiba hari Senin di Madinah, jalan kaki. Berhijrah. Dan konsep hijrah ini nampaknya menjadi konsep transformasi, reformasi Islam yang maju. Tiba di Madinah, Rasulullah langsung membuat apa yang disebut dengan perjanjian Madinah. Rasulullah membawa ajaran yang sifatnya multikultural. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Cina, ada orang Islam, ada orang yang ada agamanya. Semua dirangkul dan membuat perjanjian, namanya perjanjian Madinah, yang isinya kita adalah sama-sama penduduk Madinah, sama-sama warga negara Madinah, dan memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk menjaga Madinah. Itu ajaran pertama. Lalu berikutnya terjadi peperangan, perang Uhud, perang Khandaq, perang ini kita tahu semuanya terjadi di Madinah, di sekitar Madinah. Artinya apa? Islam tidak mengajarkan peperangan. Karena Nabi tidak ada perang itu di Mekah. Kalau perang di Mekah berarti Nabi yang pergi perang ke sana. Ini kan logika. Berarti memang Nabi tidak pernah mengajarkan memulai itu kekerasan. Tapi kalau ada orang pancing-pancing, tidak berlanjut. Maka terjadilah peperangan, perang Uhud di dekat Madinah. Kita pergi umrah di haji di dekat Madinah. Perang Khandaq di dekat Madinah. Perang perang besar itu, Badar. Dan dalam peperangan itu memang lebih banyak dimenangkan Rasulullah, tetapi ada juga tidak menangnya, seperti perang Uhud itu. Artinya apa? Strategi, taktik,
pengetahuan dibutuhkan. Jadi tidak ada cerita bahwa nanti ya kalau kita sebut Allah selesai persoalan. Hanya Allah, tetapi lihat contoh Nabi, bangun strategi taktik dan akhirnya Nabi kembali ke kampung halamannya dengan membuat satu perjanjian yang bagus lagi, perjanjian Hudaybiyah untuk masuk kembali kota Mekah, dan jadilah Islam sebagai agama untuk seluruh jazirah Arab dengan ajaran yang paling mulia, dengan ajaran yang sangat menjadi objek kajian. Karena itu mari kita sekali lagi dengan Maulid ini semakin dekat cinta dengan Rasulullah, dan mari pastikan Rasulullah itu adalah suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Inilah peringatan Maulid kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya ini semakin kuat, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo satu kali selawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Masya Allah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan selesainya acara Maulid ini, maka selesai pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdan. Alhamdulillah.